setelah dia nikah jatuh di tangan kita, maka semua yang mereka lakukan harus kita merubahnya, dan tidak boleh kata-kata yang penting sudah dikasih tahu. Itu di bawah kita, fardu ain. Itu fardu ain bagi yang punya kekuasaan, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj di ayat 41. Begitu juga wa yakunu kadzalika fi haqqi man yakunu fi mawdhi'in la ya'lamu bil ma'ruf wal munkar illa huwa. Begitu juga wajib fardu ain apabila ada sebuah kemungkaran yang tidak ada yang tahu kecuali dia. Orang lain tidak ada yang tahu kemungkaran kecuali saya, maka saya wajib jadi fardu ain. Di lingkungan ini nggak ada yang tahu kalau tempat itu dijadikan tempat maksiat. Jadi kalau dibiarkan menjadi bala untuk kampung kita. Maksiatnya ditempatkan jadi bandar narkoba, dijadikan lokalisasi, saya tahu. Dan jelas bukan katanya, memang betul-betul saya melihat sendiri. Yang lain nggak lihat, maka saya wajib menjadi fardu ain untuk apa? Sementara yang lain karena nggak tahu nggak wajib, tapi saya wajib karena saya fardu ain karena saya tahu kemungkaran tadi. Jadi kalau kemungkaran diketahui bersama menjadi fardu kifayah, satu maju gugur semua. Tapi dia tidak gugur menjadi fardu ain kalau kita penguasa di wilayah itu atau kita saja yang tahu kemungkaran itu. Di antara sekian banyak orang nggak ada yang tahu kalau dia ahli maksiat, dan saya tahu, maka saya wajib merubah, memberikan nasihat untuk orang ini agar keluar dari kemungkarannya. Ini karena dia tahu, yang lain tidak tahu, maka menjadi wajib untuk pribadi dia. Kadzalika inkarul dzam, begitu juga wa aula yumkin min izalati ghairu aula yumkin min izalatihi, atau tidak mungkin menghilangkan kemungkaran itu yang lainnya, kazauj wal ab, seperti suami atau bapak, maka itu wajib menjadi fardu ain. Bapak tidak bisa membiarkan anaknya tidak sholat, bapak harus merubah, wajib. Orang lain sunnah, orang lain fardu kifayah ngasih tahu itu, tapi kalau kita wajib. Nanti kita rajin sholat berjamaah, tapi anak kita biarkan tidak sholat di rumah di yaumil qiyamah, waliyadzubillah, anak itu nanti bisa menjadi penghalang kita, penghambat kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Ketika kita mau dimasukkan, nanti akan berkata si anak, ya Allah, memang bapak saya rajin sholat di masjid, saya tapi nggak pernah dikasih tahu ya Allah untuk saya sholat. Bapak saya tidak pernah negor saya kalau nggak sholat. Itu anak, itu wajib dan itu fardu ain. Dia di bawah naungan kita, dia di bawah kekuasaan kita, maka kita wajib. Ini tentunya yang harus diperhatikan. Jangan sampai waliyadzubillah kita terhambat masuk surga, meraih ridho Allah gara-gara istri dan anak kita yang tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini man ra'a minkum, walaupun tetangga orang lain ngelihat kemungkaran anak saya nggak sholat, mereka menjadi fardu kifayah, tapi kita menjadi apa? Wajib, fardu ain. Jadi nggak setiap kemungkaran itu fardu kifayah, bisa juga menjadi fardu ain untuk kita merubahnya. Begitu juga yang fardu ain, kada inkarul munkari bil qalbi wa fardu ain. Begitu juga mengingkari kemungkaran dengan hati, itu fardu ain. Kebangetan kalau sampai melihat kemungkaran, mabuk, udah ditegur sama orang, langsung kalau saya sih ikhlas sudah ditegur, fardu kifayah. Enggak, tetap mengingkari kemungkaran di dalam hati menjadi fardu ain. Semua orang harus ada pengingkaran di dalam hati terhadap kemungkaran. Masalah bicaranya, kalau sudah ada, gugur kewajibannya. Kalau ada yang menegurnya, gugur kewajiban. Tapi kalau ketidakridhoan di dalam hati, pengingkaran itu menjadi fardu ain. Itu kalau kita tidak ada pengingkaran dalam hati, maka kita kena hukum seperti melakukan kemungkaran. Saya melihat orang mabuk, saya ridho, maka walaupun tidak mabuk, dosanya dapat dosa orang mabuk karena ridho dengan orang yang mabuk. Tapi ketika melihat orang mabuk, ya Allah, saya pengen merubah. Saya nggak punya kekuasaan di wilayah ini. Yang kedua, saya pengen ngomong, saya takut karena yang mabuk banyak banget, saya nggak bisa. Tapi dalam hati ada pengingkaran, ya Allah, saya nggak ridho dengan kemungkaran. Itu adalah wajib.